gangguan reproduksi dan susu pada sapi perah, peranakan Western Holstein atau PFA. Ini bisa dilihat bagian alur dari juga ada level seperti ini. Yang pertama itu adalah sapi perah atau sapi perah PFA. Terus gangguan reproduksinya yang terganggu. Ada manajemen yang dilakukan. Dari manajemen tersebut kita ada 3, yaitu BCS atau body score, terus penambahan suplemen tepung temulawak dan timer. Nanti akan kita jelaskan juga performa reproduksi dan produksi susunya yang akan kita nanti hasil akhirnya. Kita masuk di dalam pendahuluan kegiatan kan. Yang pertama, di latar belakang masalah, manajemen menyediakan makanan ternak dan pengadaan bibit unggul. Apabila hal tersebut tidak terlaksana, maka akan berdampak pada ternak itu sendiri dan akan menjadi masalah atau faktor yang mempengaruhi reproduksi. Di antaranya adalah angka kawin, perbuntingan atau service per conception atau SC, jarak beranak atau calving interval atau CI, dan penilaian kondisi tubuh atau body condition score atau BCS yang tadi saya sebutkan. Kondisi tubuh sapi yang memburuk atau terlalu kurus dapat mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan, termasuk aktivitas reproduksi. Itu menurut ini saya ambil dari 2 jurnal yang saya gabungkan karena pada jurnal itu membahas tentang latar belakang yang sama. Jadi seperti itu. Dari jurnal Pak apa itu? Mansur sama Mulyanti. Itu dari kedua jurnal yang saya gabungkan. Terus yang selanjutnya akan merupakan salah satu penentu utama dalam mempengaruhi produktivitas sapi perah peranakan Holstein atau PFA. Produktivitas sapi perah peranakan ini khususnya produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi kedua faktor tersebut. Jadi di latar belakang masalah yang menurut Isan, dia sapi Holstein ini peranakannya memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dalam produksinya, yaitu dari faktor genetik, lingkungan, dan interaksi. Yang selanjutnya, sapi perah yang memproduksi susu belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi susu dalam negeri, sehingga dilakukan impor susu dan produk olahan susu untuk memenuhi kebutuhan. Kemampuan performa produksi susu akan bergantung kepada faktor genetik dan faktor lingkungan yang mencakup aspek reproduksi pakan dan tata laksana yang baik. Ini menurut Prabowo. Yang selanjutnya ada kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan oleh peternak rakyat pada umumnya belum sesuai dengan standar. Faktor yang mempengaruhi rendahnya produksi dan kualitas susu yaitu masih rendahnya konsumsi pakan sapi, laktasi akibat dari rendahnya kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Ini jadi jurnal selanjutnya yang saya ambil dari juga. Yang selanjutnya kita masuk di dalam solusi masalah. Jadi solusi masalah yang pertama, body condition score adalah metode yang memberikan nilai kondisi tubuh ternak baik secara visual maupun dengan perabaan pada
tubuh di bawah kulit, sekitar pangkal, ekor, tulang, punggung, dan pinggul atau dengan kata lain BCS yang tadi disebutkan. Merupakan alat menjelaskan status nutrisi ternak atau BCS digunakan untuk mengevaluasi manajemen pemberian pakan, menilai status kesehatan individu ternak, dan membangun kondisi ternak pada waktu manajemen ternak yang rutin. Jadi solusi yang pertama ini dia melakukan dengan metode BCS tadi. Kenapa BCS ini digunakan? Karena dia dapat menentukan atau melihat kondisi dari ternaknya. Karena body scoring ini dia dapat langsung melihat kondisi ternak. Terus yang selanjutnya ada TMR atau Total Mixed Ration, merupakan dasar teknologi sebagai pengolahan limbah pertanian dalam pemanfaatan sebagai pakan ternak. TMR merupakan campuran dua sumber bahan pakan yang baik, meliputi hijauan segar dan konsentrat. Total Mixed Ration atau TMR merupakan campuran dari hijauan dan konsentrat dengan perbandingan tertentu. Jadi solusinya di sini dia melakukan dari ISAN ini, dia melakukan TMR atau Total Mixed Ration, yaitu mencampurkan antara konsentrat dengan hijauan itu, tapi dengan perbandingan tertentu. Jadi perbandingan tersebut hanya saya yang tahu gitu, karena nggak disebutkan berapa perbandingannya soalnya di jurnalnya. Peningkatan produksi, misalnya ada peningkatan produksi dan populasi sapi perah dapat dilakukan melalui pembentukan sentra peternakan sapi perah di berbagai provinsi dan melakukan evaluasi parameter produksi susu dan reproduksi sapi perah yang dilakukan terus-menerus sehingga mendapatkan performa produksi susu dan reproduksi sapi perah yang efisien. Peternakan sapi perah di Jawa Timur yang masih menyimpan potensi untuk pengembangan karena didukung iklim dan topografi yang sesuai dengan habitat sapi perah. Dan di sini selanjutnya menurut Prabowo, karena di Indonesia ini suhu atau cuaca itu kan iklimnya tropis, dan di daerah Jawa Timur ini dia masih mengalami suhu yang rendah atau masih mencukupi untuk pemeliharaan sapi perah. Jadi maksud Prabowo di sini dia akan melakukan reproduksi untuk sapi perah itu di pengembangannya di Jawa Timur karena sesuai. Gitu. Karena Jawa Timur itu dingin sebenarnya kalau pernah ke sana. Iya. Ya udah makanya jalan. Yang selanjutnya peningkatan dan perbaikan produksi susu dapat dilakukan dengan cara perbaikan genetik dan perbaikan manajemen pakan. Perbaikan manajemen pakan dapat dilakukan dengan menyusun atau menambahkan bahan pakan yang mempunyai kandungan nutrisi lengkap sehingga mampu mensuplai kebutuhan pakan sapi untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu. Temulawak diberikan sebagai suplemen berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan. Yang selanjutnya ini dari solusi masalah mustaqim, dia untuk memperbaiki kondisi produksi susu, dia kan pasti harus makan nih. Nah, jadi kalau dia pengen makan, dia meningkatkan dari nafsu makannya. Dia menambahkan temulawak agar dari sapi tersebut mampu memproduksi atau mampu memakan makanannya dengan lahap, karena nafsu makan itu bisa dipancing dengan tambahan temulawak tersebut. Itu solusi dari mustaqim. Tapi kita tidak tahu hasilnya. Mari kita lihat hasilnya. Ini untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh body condition score terhadap efisiensi reproduksi induk sapi perah.
yang mengalami gangguan reproduksi, dan untuk meningkatkan penampilan reproduksinya terindukkan dengan kondisi tubuh yang terlalu kurus, perlu diberikan pakan yang sesuai untuk memperbaiki kondisi tubuhnya. Jadi di sini hasil yang pertama dari pengaruh PCS tadi, dia apabila dari penampilan sudah terlalu kurus itu harus diperbaiki agar tidak terlalu jelek, karena yang terlalu kurus itu bisa menyebabkan kematian juga karena nafsu makan berkurang, juga mungkin dari manajemen pakan kurang teratur atau kurang baik. Itu yang pertama dari udah juna. Terus yang selanjutnya pemberian pakan juga sangat mempengaruhi produksi susu dalam lingkungan eksternal. Berat jenis susu digunakan untuk mengetahui kandungan padatan pada lemak susu. Berat jenis yang tinggi menunjukkan bahwa kandungan padatan dalam susu yang tinggi, mungkin juga sebaliknya. Jadi maksudnya Isa di sini, dia kan untuk memperbaiki produksi susu dari berat jenisnya juga, dia harus mengetahui kandungan kepadatannya. Jadi setiap produksi susu yang dihasilkan, dia itu harus menunjukkan bahwa padatan dalam lemak tersebut bisa dilihat. Pokoknya intinya dia bisa menunjukkan bahwa lemak dalam susu itu sangat tinggi. Yang selanjutnya ada perkembangan reproduksi meliputi banyaknya perkawinan, perbuntingan, jarak kawin sampai kawin lagi, masa pasal, masa lama bunting, jarak beranak. Salah satu cara untuk menghitung efisiensi reproduksi adalah dengan menentukan banyaknya perkawinan untuk menghasilkan kebuntingan atau SC, S per C. Itu menurut Prabowo. Jadi di sini hasil solusi dari Prabowo ini, dari perkembangan reproduksinya, dia melakukan perjarak antara misalkan kebuntingan, jarak kawin sampai kawin lagi sampai kosong, itu maksudnya sampai di tidak ada berhentinya, jadi harus dilakukan terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya gitu kan hasil susunya pun bisa dilihat secara terus menerus, maksudnya nggak ada jedanya, tapi maksudnya sesuai dengan runtutan reproduksi. Misalnya ada pemberian suplemen temulawak terhadap produksi dan komposisi susu sapi PFH dapat memberikan pengaruh pemberian temulawak terhadap produktivitas sapi perah. Penggunaan tepung temulawak sebagai suplemen dapat meningkatkan konsumsi hewan kering sehingga mampu meningkatkan produksi serta memperbaiki komposisi dalam susu sapi. Jadi menurut Ustadz Kim, kalau di pendahuluan itu dia dari pemberian suplemen ini mampu mengkonsumsi bahan keringnya itu lebih banyak atau lebih meningkat, intinya seperti itu. Jadi Pak, kita masuk dalam pembahasan. Di sini ada yang pertama sapi perah. Untuk mengetahui efisiensi produksi pada indukan, sapi perah mengalami gangguan reproduksi. Jadi untuk
turun masuk, dia mengetahui efisiensinya dari gangguan reproduksinya. Terus yang kedua ada sapi PFA. Sapi PFA jumlah 9 ekor. Pada laktasi keempat, sapi merah peternakan PFA merupakan salah satu ternak penghasil susu yang dikenal lama oleh masyarakat Indonesia. Sapi para peternakan PFA ini sendiri merupakan ternak yang dibudidayakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan susu, untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri. Perlu adanya peningkatan produktivitas. Jadi menurut Isan, sapi PFA di sini dia khusus untuk dikembangkan produksi susunya di dalam negeri. Karena apa? Di dalam negeri ini juga dalam pengembangan produksi susu sangat kurang, minim. Selanjutnya ada sapi. Suplementasi konsentrat terhadap skor kondisi tubuh atau BCS tadi, sapi indukan menggunakan 48 ekor sapi. Jadi dari menurut Murianti ini, jadi konsentrasi itu membantu di dalam pemberian pakan. Terus dari body scoringnya itu bisa dilihat dari sapinya tersebut yang sejumlah tadi. Terus selanjutnya ada sapi perah PFA. Menurut Prabowo, konsentrasi peternakan sapi perah yang masih menyimpan potensi untuk pengembangannya karena didukung iklim dan topografi yang sesuai dengan habitat sapi perah PFA. Jenis sapi ini yang memiliki produksi utama susu, performa sifat produksi yang meliputi tahap produksi susu setiap laktasi. Jadi maksudnya sapi PFA di sini dia mampu menyesuaikan dengan iklim dan topografi yang ada dan mengikuti produksi susu dengan rataan setiap lokasinya. Dan selanjutnya ada sapi PFA. Perbaikan manajemen pakan dapat dengan menyusun atau menambahkan bahan pakan yang mempunyai kandungan nutrien lengkap sehingga mampu mensuplai kebutuhan pakan sapi untuk meningkatkan produksi dan kuantitas susu. Jadi menurut Mustaqim, karena perbaikan manajemen itu sangat penting menurut Mustaqim. Karena kalau manajemen jelek ya hasilnya pun bisa jelek. Lanjut Pak. Selanjutnya ada gangguan pada sapi perah. Untuk yang pertama, faktor yang mempengaruhi reproduksi diantaranya adalah angka kawin per buntingan atau service per consumption, SAC, jarak beranak atau kawin interval, dan penilaian tubuh atau BCS tadi, yaitu kondisi tubuh sapi yang memburuk terlalu kurus dapat mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan termasuk aktivitas reproduksi. Itu menurut penelitian. Produktivitas, misalnya ada produktivitas sapi perah peternakan PFA khususnya produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan dan interaksi. Kedua faktor tersebut yang mencakup aspek reproduksi, pakan dan tata laksana yang baik. Itu menurut Isan dan Prabowo. Jadi saya masukkan latar belakang di produksinya tersebut yang dalam faktor yang mempengaruhi gangguannya atau karena faktor genetik sama lingkungan dan interaksi itu sangat berpengaruh. Karena tahu sendiri kalau misalkan sapi perah itu kalau kondisinya ekstrim atau panas, dia dalam kondisi menghasilkan susu itu sangat minim.
Selanjutnya ada manajemen. Yang pertama ada body condition score atau BCS. Lebih cadangan energi dan lemak tubuh yang mana sangat bergantung pada manajemen pakan dan kontrol penyakit. Itu menurut maksud dari BCS-nya. Dan yang kedua, konsentrat dan kebun jagung. Penggunaan konsentrat dan hijauan kebun jagung pakan TMR terhadap produksi dan berjenis susu sapi PFA. Konsentrat merupakan bahan pakan yang mempunyai kandungan serat kasar rendah sehingga pencernaan tinggi bahan pakan dengan kecerdasan yang tinggi akan meningkatkan konsumsi BK. Jadi atau sebab pakan akan lebih cepat dicerna dan gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan lebih cepat sehingga dapat segera tersedia ruang dalam saluran pencernaan untuk pakan yang baru. Jadi menurut Isan dan Mulya, dia dari konsentrat sendiri dia membantu di dalam pencernaan karena bila konsentrat itu dicerna di dalam tubuh prosesnya akan lebih mudah di dalam tubuh itu akan lebih mudah di pencernaannya. Terus produksi susu peningkatan produksi susu dan populasi sapi perah dapat dilakukan melalui pembentukan sentra peternakan sapi perah di berbagai provinsi dan melakukan evaluasi parameter produksi susu dan reproduksi sapi perah yang dilakukan terus-menerus sehingga mendapatkan performa produksi susu dan reproduksi sapi perah yang efisien menurut Prabowo. Selanjutnya ada suplemen tepung temulawak. Bahan yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan konsumsi pakan yaitu suplemen temulawak. Temulawak diberikan sebagai suplemen berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan karena kandungan minyak atsiri yang dapat meningkatkan populasi mikroba rumen yang menguntungkan dan menekan pertumbuhan mikroba patogen sehingga lambung cepat kosong yang mengakibatkan konsumsi dan proses pencernaan dapat meningkat. Itu menurut kaki dan kawan-kawan. Ini dari materi dan metode yang saya buat bisa yang pertama itu dilaksanakan 11 September atau hari kemarin di kandang politik Komando. Terus penelitian ini menggunakan sampel 48 ekor sapi perah yang dipelihara secara intensif. Dianalisis menggunakan uji ANOVA. Apabila hasil yang berpengaruh sangat nyata atau nyata akan dilanjutkan dengan uji BNT. Terus penelitian ini menggunakan rancangan meliputi 4 bahan pakan yaitu konsentrat dalam pakan TMR dengan pemberian hijauan secara ahli itu. Terus dirami padi, fermentasi agrobito, suplemen tepung temulawak dan rumput gajah. Dan selanjutnya parameter yang diamati adalah BCS, pengukuran skor tubuh, terus produksi susu dan performa reproduksi untuk sapi perah PFA. Selanjutnya ada tahapan persiapan penelitian dimulai dengan menentukan ternak yang akan digunakan dalam penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan, persiapan kandang dan perlengkapannya, serta pengajakan ternak percobaan dalam 3 perlakuan langsung. Jadi di sini ada kesimpulan
jelas merupakan parameter yang mudah untuk digunakan dalam menilai performa sapi perah. Jika PCS rendah, maka mempengaruhi efisiensi reproduksi. Menurut Mansur Yulianti, itu di tahun 2021, konsentrat dalam pakan atau TMR dari kebutuhan bahan kering akan dapat meningkatkan produksi dan berat jenis susu sapi perah, PFA, masalah taksi. Terus sapi perah PFA yang dipelihara oleh peternak rakyat memperlihatkan performa sifat produksi susu dan reproduksi yang cukup baik dari rataan produksi menurut Prabowo, dan pemberian treatment kombinasi suplemen temulawak dari kebutuhan mereka belum mampu meningkatkan konsumsi bahan kering, produksi susu serta komposisi susu. Itu dari kesimpulan akhir dari setiap jurnal yang ada. Mungkin bisa dilihat nanti dalam perpustakaannya, takutnya saya bohong atau gimana. Ini dari kelima jurnal bisa dibaca dan dilihat. Mungkin